salam supranatural, namaste. Nah, kali ini kita nyoba podcast nih dengan peralatan yang sederhana. Kami kedatangan tamu, Mas, siapa Mas namanya Mas? Tanu. Mas Tanu. Nah, uniknya kami baru pulang dari Pulau Onrus. Beliau seorang driver. Nah, ternyata nyambung. Beliau punya cerita supranatural. Silakan Mas, cerita Mas. Perkenalkan, nama saya Tanu Wijayatmo. Saya tinggal di Bekasi. Jadi pengalaman saya mau bagi cerita sama Aki nih. Giudi. Channel Giudi. Ceritanya dulu waktu masih zamannya saya baru pertama kali nge-grab ya Pak ya. Tanya jadi driver taksi online. Itu belum ada setahun tuh Pak. Jadi ceritanya gini, waktu itu saya kemalaman di daerah sekitaran Tanah Kusir. Nah, Bintaro. Jadi emang di situ Pemakam. iya. Jadi saya berhenti tuh di arah ada satu jalan namanya Jalan Veteran itu Pak. Jadi emang kanan kirinya kan makam ya. Jadi saya berhenti di sana itu sekedar kayak bersihin mobil, terus ngitung uang pendapatan hari itu. Jadi ceritanya waktu saya asik ngitung duit nih, jadi kan posisi saya kan emang duduk gini kan ya, terus saya lagi ngitung uang segala macem, bersih. Nggak lama posisinya itu kan sekitar jam 1 kurang 15 menitan lah. Jam 12 malam lewat dikit kali ya, sekitar segitu ya. Lagi asik itu, lagi saya nunduk gitu, posisinya ternyata ada orang yang berhenti mobil saya Pak. Kayak melambaikan tangan gitu. Nyetop ya? Kayak nyetop. Jadi di situ ada, saya gambarin kayak mungkin sosok kali ya, kayak dibilangnya dua orang ini pasangan kayak pasangan ya cowok cewek lah ya kan. Yang satu cowoknya agak tinggi, hitam, dia bertinggi tegap lah dengan tangan di selempang gitu. Oh begitu ya. Terus ya. Terus si ceweknya itu saya gambarin dia pakai baju putih, berenda tangannya, nah, sampai pokoknya bajunya dress putih, tangannya panjang gitu, tangan panjang putih banget, Berenda ya. Kayak noni bajunya noni berarti ya. Tapi mukanya masih, kalau seingat saya itu mukanya kayak orang-orang Jawa kebanyakan Pak. Jawa. Orang kampung lah gitu. Orang kampung. Nah dia rambutnya basah, kayak ya mungkin ketemu. Nah itu berhenti saya. Saya majuin mobil sedikit biar ke pinggir mobil saya tanya, kenapa ya Mbak? Mas ya, saya bilang gitu. Dia nyodorin sebuah alamat ke saya, sebuah tas. Pak, bisa antar saya ke alamat sini nggak? Dia bilang gitu. Oh, alamatnya mana ya? Saya cek dulu deh. Karena kan di mappingnya kan mungkin saya juga itu terlalu jauh, deket kan biar kelihatan ya kan jauh enggaknya. Nah itu saya lihat ternyata nggak jauh ternyata. Sekitar berapa kilo Mas? Sekitar 5 kilo, 4 kilo. 5 kilo. Ya mungkin kan bisa 5 menit, 10 menitan paling lama ya kan. Itu juga posisinya di dalam perumahan di belakang makam itu. Tanah Kusir ya? Itu kan mungkin kalau saya gambarin itu kan Tanah Kusir belakangnya ada sekitar perumahan di situ. Pondok Pinang itu. Daerah Pondok Pinang. Nah, setelah saya lihat mappingnya, deket nih, saya bilang gitu. Ya udah deh, siap-siap aja dulu, nanti saya antar aja gitu. Jadi dalam percakapan itu ada yang aneh sebenarnya. Jadi si ceweknya itu ngomong suara gerak mulutnya dulu, baru ada suaranya. Jadi waktu dia ngomong ke saya juga kayak pikirnya apakah saya kecapean gitu kan, udah seharian narik segala macem. Kayak apa nih, saya kecapean, saya mikirnya udahlah kecapean, mungkin
gejala tubuh saya gitu. Jadi pikir saya juga masih ikhlas lah nganter orang sudah kemalaman gitu kan. Ya udah, waktu saya siap-siap jadi kayak masukin uang, saya pakai safety belt lagi untuk siap-siap. Itu mobil saya udah goyang tuh, kayak digoyangin orang, tapi saya nggak tahu itu angin atau apa gitu kan. Kalau mobil misalnya ada mobil lewat sebelah mobil saya kan berasa ya kan, itu goyang. Saya ngeliat lagi mereka berdua tuh udah nggak ada, tapi ternyata mereka udah di dalam mobil saya. Di dalam mobil. Jadi Yes, posisinya gitu ya. iya, taunya loh, saya mikir udah pada masuk, apa saya kelewat prosesnya mereka masuk gitu kan. Suara pintu nutup juga nggak denger ya? Nggak terlalu denger Pak, soalnya mobil saya juga baru setahun lah gitu di situ. Nah setelah itu saya mikir ya deh, mungkin saya melewati proses mereka masuk mobil gitu. Nah posisi mereka di waktu itu kan saya nyetir nih, si cewek itu belakang saya, Belakang persis. Si cowoknya Sebelah kiri. Kiri belakang. Nah, tapi yang uniknya itu mereka berjauhan Pak. Oh. Jadi kayak nyender di tiang kaca. Si cowok nyender di tiang kaca, si cewek tepat di belakang saya. Mungkin nggak kelihatan di kaca tengah, tapi kalau saya ngeliat ke belakang itu ada. Yang uniknya di situ. Dari spion nggak ada bayangan mereka ya? Nggak ada, cuma siluet bayangan hitam aja gitu ya, karena gelap posisinya. Kalau saya gerakin kepala saya ke belakang itu ada. Kalau saya lihat cowoknya ada juga. Posisinya sama kayak di waktu dia ketemu saya. Tangannya masih begitu terus. Masih begini terus. Dengan posisinya kayak gitu. Setelah yaudah saya masih berpikiran positif soalnya melihat saya baik lah. Karena nolong ya. Udah malam nolong, udah mungkin udah kemalaman, gak ada angkot juga mungkin. Atau emang posisinya juga jalan ke dalam tujuannya itu agak jauh. Ya udah, saya pikir ya deh, saya antar, yaudah yuk berangkat segitu kan. Nah, keunikan terjadi mulai dari perjalanan pertama Pak. 5 menit pertama. Apa itu? Itu wangi-wanginya udah mulai ini Pak. Jadi bukan wangi bunga, bukan wangi kembang, bukan. Pertama saya cium itu wanginya kentang goreng. Kentang goreng yang bener-bener fresh, baru diangkat. Tapi saya mikir mungkin mereka bawa kentang goreng atau bawa makanan lah, si makanan itu ya kan, karena saya pikir ya mungkin beli di mana terus dia bawa untuk pulang makan di rumah. Tapi yang saya pikir, saya curiga tuh mereka nggak bawa tentengan di situ, atau mungkin kena baunya atau gimana kan, kayak kita keluar dari fast food makanan saja kan, jadi wanginya nempel tuh. Saya masih pikir di situ ya udahlah, mungkin mereka habis makan segala macem, baru baunya baru ketara nih dari mobil. Setelah beberapa selang kita udah masuk rumah tuh wanginya berubah lagi Pak. Bau apa itu? Wanginya tuh berubah kayak baju kayak kebakar gitu. Baju kebakar ya, kebakar setrika gitu ya. Jadi kan kayak baju jadi bau sangit lah, bau sangit kebakar. Nah itu yang bikin panik saya sebenarnya. Jadi mikirnya ini apa, saya jangan-jangan mobil saya yang rusak atau apa gitu kan. Korslet atau apa ya? Iya, saya mikirnya waduh. Saya udah di perjalanan tuh udah nggak konsen fokus karena mikirnya kenapa-napa mobil saya, tapi jalan masih enak, masih bisa dikontrol gitu kan. Lambat laut udah mau hampir sampai di tujuannya. Prosedur saya kalau di Grab itu kan di taksi online itu sebelum sampai tujuan kita untuk memastikan ini jalannya benar nggak, ada sesuai belum. Tadi kan ini gangnya bener nggak, nanti belok sini belok sana. Percakapan pertama tuh saya bilang ini belok kiri atau belok kanan ya pertigaan ini. Kalau di map sih belok kiri ya mbak, saya bilang gitu. Si cewek tuh jawab dengan pelan dan ya kayak lirih gitu mbak. Iya gitu. Iya. Saya juga nggak berasa merinding waktu itu. Yang penting saya ya udahlah, emang tujuannya situ ya ke kiri. Terus saya tanya lagi, nanti pertigaan ini belok kanan, bener kan? Dan ada patokannya. Nah yang jawab tuh beda lagi. Sekarang si cowoknya kayak cuma ngedam aja, gitu. Tapi untuk suara sama si
postur tubuhnya beda pak. Jadi suaranya tuh kayak orang gede gitu. Oh, Kawakannya untuk badannya kayak saya aja nih kecil gitu. Gitu. Tapi suaranya kayak kayak orang tinggi gede gitu gede ya. tuh berat Oh, banget. gitu. Saya mungkin dengkur atau segala macam, saya nggak ngerti juga soalnya dalam perjalanan itu kita nggak ada percakapan sama sekali, karena ya mungkin saya menghormati mereka untuk kecapean segala macam, ya kecapean. udahlah saya ngajak ngobrol atau emang ada mood segala macam, ya udah saya biarin aja. Nah sudah mau sampai tujuan, sudah ada di gangnya, sudah ada patokannya, sebelumnya dia bilang sama saya. Akhirnya apa, saya nanya sebelum masuk, ini rumahnya sebelah mana, masalahnya pasalnya untuk nomornya ini saya masih nyari gitu, tapi nggak ada jawaban pak. Ini mau rumahnya yang mana ya, itu nggak ada yang jawab. Saya pikir juga pak, apa ketiduran, apa mereka tuh saking kecapeannya ketiduran. Ya udahlah saya cari nomornya, saya pastiin lagi ini yang mana ya mbak, bisa dikasih tahu. Nah keanehan udah mulai terjadi di situ, udah nggak ada yang jawab sama sekali. Posisi mobil juga kayaknya agak berat, jadi tadinya agak berat sekarang udah mulai kayak ringan gitu. Saya pastiin lagi penuh belakang itu ya? Pastiin lagi ke belakang, mereka udah nggak ada pak di situ. Plus gitu ya, Plus kayak pintu kebuka apapun nggak ada nggak kedengeran ya. Itu dalam speed ya, dalam jalan ya, kondisi jalan pelan ya, kayak paling 10 km atau karena kan saya nyari nomor rumah yang mereka tuju gitu, itu nggak nemu di situ. Mereka hilang nggak ngasih uang ya? Nggak sama sekali. Kertas pun yang dia kasih, saya lupa ngambilnya. Bahwasanya itu kan properti mereka. Saya cuma dikasih alamat, saya cabut di map itu di mana, udah gitu. Sisi unik ya. Di situ yang mungkin saya pikir apakah, nah dari situ udah mulai tuh saya udah lemes lah, udah hampir ketakutan, agak kesel juga gitu ya kan, karena ini kok turun asal main turun aja gitu atau gimana. Nah setelah itu karena saya agak sedikit panik, saya mundur lagi ke belakang pak. Jadi sudah masuk gang, saya nggak mau terlalu masuk jauh dalam, saya mundur lagi putar balik. Nah di situ dan di sini mulai keanehan lagi terjadi. Saya ketemu security yang sebelumnya saya lihat juga di sekitar perumahan situ. Saya nanya lagi nih, saya turun, posisi mobil saya di sebelah kiri, posisi posnya itu sebelah kanan saya, tepat di ujung mobil saya lah, di depan. Dan dia juga lagi diri nih pak, nih megang senter segala macem. Saya berani nanya lah, saya turun nanya, pak tadi lihat saya lewat sini nggak, saya bilang. Masnya emang kenapa? Saya ceritain lah gini. Soalnya penumpang saya hilang pak, tadi saya masuk gang sini. Dia bilang, masnya orang ketiga, dia bilang gitu. Yang ngalamin peristiwa sama ya? Dalam sebulanan ini. Bener pak, iya gitu. Nah saya terangin lagi deh, waktu saya mundur mobil itu nggak jauh kan ada pos dia itu. Itu kan tadi kan saya sekitar jam 1 kurang ya pak. Posisi saya itu udah jam 3 pagi pak. Sekitar 1 jam setengah saya ternyata untuk ngantar mereka ya. Iya, dalam 5 kiloan, nggak jauh. 5 kilo itu secara teori 10 menit kali ya. Iya. Secara teorinya. Sini. Saya pas sadar, loh kok jam 3, itu saya mundur, saya ngeliat dia, saya ngobrol lagi sama Pak Security itu juga mulai agak aneh Pak Security-nya. Sama ngobrolnya sama kayak si tadi itu, mulut dulu baru suaranya. Sepersekian detik lah kayak kita ngobrol gini, mulut suaranya tuh belakangan. Di situ. Pak Satpam itu, security itu. Iya. Walah ya Allah. Di situ saya, loh apa saya masih kecapean juga atau saya masih dalam keadaan halusinasi gitu, karena kan mungkin memang kecapean juga kan. Di situ saya udah pikiran, jangan-jangan nih nggak beres lagi nih, saya pikir. Ya udah deh, saya itu setelah ngobrol sama Pak Security, ya udah Pak, nanti saya untuk arah keluar saya minta arah lagi. Nanti kalau keluar dari gang sini, apa saya ikutin jalan yang tadi? Dia bilang
ikutin jalan yang tadi aja, jangan kemana-mana, jangan belok yang macam-macam, soalnya banyak di portal, dia bilang gitu. Sama tuh ngomongnya agak pelan, tegas juga, karena memang mungkin pekerjaannya seperti itu. Udah tuh pas saat saya ninggalin dia itu saya sadarnya tuh dia itu berpakaian putih biru, Pak, kayak pakaiannya satpam security ya, security untuk pagi. Sedangkan kalau malam kan mungkin udah beda ya, beda kayak ya. Nah di situ udah mulai saya aneh juga nih, jangan-jangan Hitam-hitam kalau malam mungkin. ya, saya mikirnya udah mulai aneh lagi nih, saya pikir, atau saya kecapean, ya adalah saya nggak boleh pikir. Nah di sini yang kejadian yang bener-bener saya bikin apa ya, agak iba sama dia, Pak. Jadi setelah saya, maaf nih saya branding nih kalau cerita nih soal dia nih. Jadi dia itu setelah saya lewatin dia, kan posisinya dia kan saya harus lewatin dia dulu Iya. untuk jalan ke arah jalan keluar kan. Itu posisi dia saya ngeliat di samping sampai ke sekitar spion, saya ngeliatin itu baju yang putih tadi tuh udah mulai banyak darah. Walah. Jadi kayak rembes. Bercak gitu. Iya, bukan bercak lagi, dia kayak ngerembes. Oh. Dan lama-lama tuh, mohon maaf Pak, kalau Bapak tahu linggis itu kan, kalau linggis itu kan ada kayak ujung buat narik paku sama ujung yang paling tajam bawah tuh. Itu yang kasihan itu posisinya dia di sini tuh udah tancap itu, Pak. Tancap tuh nembus ke dada sini. Jadi di sini saat di punggung sebelah kanannya dia tuh udah ada kelihatan linggisnya si nancep gitu ya. Iya, yang itunya. Nah, yang tajamnya itu udah nunjuk di sini. Di situ yang saya pikir, sampai segitunya gitu. Nah, dia bertugas sampai segitunya. Saya mikir kasihan banget di situ. Nah, dia sempat senyum juga sama saya, Pak. Dia mungkin karena saya diajarin untuk berterima kasih dulu, terima kasih Pak, saya pulang gitu kan. Dia senyum sama saya di sekitar spion. Sambil tuh udah mulai banyak darah ngalir ya, darah. Ngalir semua di mulutnya juga. Dan spontan saya juga astagfirullahaladzim menyebut lah gitu kan. Dan setelah saya telusurin si jalan keluarnya itu nggak terlalu jauh ternyata, cuman butuh 5 menit. Dan di anehnya sini nih Pak, kita kan tadi saya urutin waktunya nih, saya ketemu mereka itu kan jam setengah 1, jam 1-an ya. Iya, setengah 1. Selesai saya nganter tuh jam 3 pagi. Saya keluar dari perumahan itu atau sekitar rumah itu udah azan subuh, Pak. Udah sekitar jam 5 udah mau terang. 5. Di situ saya pengalaman, mungkin saya dibawa ke dimensi lain atau segala macam, saya nggak tahu juga. Di situ ya. Di situ yang saya pikir emang kita ada dan saya ngalamin sendiri gitu di situ. Nah, ya itu cerita saya sih sebenarnya. Selengkapnya seperti itu karena bisa unik ya. Banyak saya cerita begitu karena saya mengalaminya gitu. Nah, setelah kejadian itu apa efeknya buat Bang Tanu nih, Mas Tanu nih? Kan saya pulang, itu kan posisinya pagi ya. Itu saya jam 5 pagi, saya langsung buru-buru pulang ke rumah lah Pak. Setelahnya bersih-bersih, mandi segala macem. Nah, saya niat, itu badan udah kayak capek banget ya. Itu waduh udah kayak antar dimensi ya. Karena mungkin energi saya kali ya, kurang segala macam, itu saya udah capek banget sampai rumah. Padahal tapi kalau di jalan tuh biasa aja, sudah astagfirullahaladzim. Nah, untuk besokannya itu orderan saya kayak semacam mobilnya udah rame. Jadi orderan rame juga, jalan juga lancar, nggak terlalu macet. Ya, lebih berkah ya malam. Iya, kayak gitu. Di situ sih. Jadi setelah kayak gitu saya ya kejadiannya seperti itu. Jadi efek diganggu makhluk halus berkah buat beliau. Rezekinya banyak. Nah, ini dari sudut pandang supranatural kisah Mas Tanu tadi. Kalau bau kentang goreng itu biasanya genderuwo, sepasang genderuwo ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, genderuwo. Apa ya? Beliau tahu frekuensi orang yang lagi susah, lagi sedih. Nah, makanya melalui cara dia itu beliau nebeng, tapi nanti digantikan gitu, misalkan rezekinya gitu. Nah, hilangnya genderuwo itu pasti ada sebuah pohon gede kali ya. Iya. Dengan kejadian itu, pohon gede itu. Kira-kira bener Mas, ada pohon besar. Kalau di situ rumah kosong ada pohon gede juga. Rumah kosong ada pohon gede, dan kejadian 3 kali. Kami sering dengar cerita seperti ini nih. Bau kentang goreng, genderuwo, ciri-ciri genderuwo itu bau kentang goreng, bau ubi rebus, singkong. Tapi genderuwo itu bukan kiriman orang. Apakah dia kiriman orang? Bukan. Jadi apa ya, acak gitu, random gitu. Mereka godain orang tapi nanti dibalas dengan bukain pintu-pintu rezeki gitu, dan ada solusi apa gitu dari masalah beliau, dibukain sama beliau tapi dengan cara mereka yang kita nggak ngerti. Sama kami pernah cerita juga, jadi ada penjual perabotan. Nah, beliau masuk ke dimensi lain, sama ibu itu dipilih barang-barang itu perabotannya, tapi tiba-tiba beliau sadar ada di tengah kuburan. Akhirnya beliau keluar dari tengah kuburan itu, Mas. Anehnya barang yang dibeli ibu itu diborong sama orang. Tanpa nawar katanya. Simbol-simbolnya kayak itu tuh. Pernah ada di cerita YouTube kami tuh. Ada lagi, Mas, pertanyaan? Jadi kalau emang untuk dimensinya itu kan tadi kan saya ceritakan dari 12:30 sampai jam 3-an pagi itu emang posisinya seperti itu, Pak. Tapi nggak ini apa, supranatural itu nggak pasti begitu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, dalam kasus si Mas ini dia sekitar 2 jam lebih ya. Iya. Jadi 5 menit sampai 10 menit itu bisa 2 jam di manusia. Sementara di dunia mereka cuma 5 menit. Di dunia manusia 2 jam. Jadi beliau mengantar dari pukul jam 12 sampai 3, sekitar 3 jam, padahal sekitar 10 menit. Nah, itu perbandingannya. Lintas dimensi, antar dimensi. Nah, pertanyaannya, apakah bensinnya kena? Enggak, Mas ya? Enggak, Pak. Jadi posisinya itu emang bensinnya juga enggak terlalu kesedot ya. Jadi ya aman-aman aja, kayak saya tuh nganter orang aja gitu, simpen 4-5 kiloan gitu, enggak jauh di situ. Jauh. Tapi waktunya yang lama. Ada saatnya lebih cepat. Bahwasanya juga saya nganternya juga nggak terlalu ngebut juga gitu, karena kan prosedur saya ngikutin prosedur ya sekitar 30-40 kilometeran lah per jam gitu kan, yang nggak terlalu kenceng juga. Posisinya juga kan itu dalam perumahan, Pak. Dalam gitu. perumahan ya. Ada saatnya lebih cepat. Lebih cepat itu artinya lipat bumi. Biasanya 45 menit. Nah, ini ditempuh dengan waktu sekitar 10 atau 15 menit dalam dunia manusia. Nah, itu uniknya itu. Jadi gaib itu unik, nggak bisa dijadikan pedoman atau jadikan patokan gitu. Tapi nggak ngasih oleh-oleh mereka, Mas ya? Enggak ya, batu-batu. Cuman ya itu aja. Kalau saya bilang sebelum saya putar balik yang tadi saya ceritain, saya bilang yaudah terima kasih, saya bilang gitu. Saya minta maaf, saya bilang itu kalau misalnya emang ada saya nyetir apa segala macemnya gitu. Tapi tetap jongkol juga sih, Pak. Mereka turun tanpa izin apa segala macem kan. Saya agak ngeri juga gitu. Yang saya takutin tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Yang saya takutin kan ya orang jahat ya. Tapi kalau emang kayak gitu, buat saya ya mungkin emang harusnya ketemu kayak gitu. Nah gitu. Jadi genderuwo itu kalau dalam dunia gaib mereka ada di batu-batu hitam biasanya, atau batu tapak jalak, batu ada tanda silang. Nah, mereka itu sukanya ada di batu seperti itu, dunia dimensi mereka. Kalau ngasih oleh-oleh secara supranatural, si genderuwo ini sebenarnya bisa kami panggil, kami mediumisasi, namun kami nggak siap untuk mediumnya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Ada lagi, Mas? Tapi untuk yang security yang tadi itu, Pak, yang tadi saya ceritain, security ya, itu emang
emang dia menunjukkan bahwasanya dia meninggal seperti itu apa gimana tuh? Sepertinya beliau meninggal terbunuh gitu ya. Jadinya si Mas ini memasuki alam tempat jin genderuwo, tempat danyang-danyang ini agak rumit nih, bahaya. Biasanya orang setelah pulang dari tempat itu agak hilang ingatannya, itu agak blank gitu. Tapi si Mas alhamdulillah masih ini, tapi dunia gaib unik. Beliau dapat ganti, rezekinya berlebih biasa. Gitu, berarti emang mereka menunjukkan seperti itu ya. Dunia. Mungkin si Mas dalam hati nggak percaya atau menambah keimanan si Mas ya. Dunia gaib. Cukup Mas ya. Terima kasih dari saya. Salam supranatural, salam dari Mas Tanu, driver online.